Oke, halo sobat audio dimanapun berada ya. Ini saya kedatangan Aqualisher 2231, tipenya itu dari DPX ya. Ini kerusakannya ada di channel 2. Dia kalau dinyalain gitu ya keluar suara kayak klakson gitu. Jadi agak rusak lah ibaratnya channel 2 ini ya, kata yang nyervis gitu di channel 2. Apabila bypassnya dimatiin mau nyalain Aqualisher dia keluar suara kayak klakson, nah ya kan. Jadi seandainya mau dinyalain Aqualishernya, bypassnya dimatiin, dia keluar suara klakson. Nah, ini di bagian Aqualisher bypass ini kan keadaan mati ya Aqualisher ya. Kalau bypass tapi kalau dimatiin bypassnya dia keluar suara kayak klakson. Jadi benar-benar rusak dan perlu kita perbaiki nih yang di PK Aqualisher ini ya. Ini lumayan bagus lah seandainya apabila normal gitu ya. Oke, jangan lama-lama, mungkin kita langsung bisa bongkar ya. Untuk DPX ini kita penasaran juga apa yang jadi kerusakannya pada DPX ini itu. Oke, sekarang sambil menunggu-nunggu kita buka aja eksekusi langsung apa yang jadi permasalahan ini. Untuk Anda yang menemukan frekuensi saya, dukung terus ya frekuensi saya, semoga bermanfaat bagi Anda. Hanya coba sekedar sharing-sharing aja, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa subscribe dan like ya pada video kami supaya berkembang ke depannya. Dan ini dalamannya ya bro, banyak IC-nya di sini. Coba kita lihat dulu untuk seperti apa, tapi kadang masih baru sih, masih normal. Oke, langsung aja ya kita eksekusi pada kesempatan ini. Masih oke, untuk dalamannya masih mulus. Oke, kayaknya mesin masih bagus. Nah, sebelumnya kita tes dulu di switchnya, bagian switchnya itu short atau rusak gitu ya. Pertama-tama kita tes dulu, tapi kenyataannya normal di bagian switchnya, switch bypassnya. Nah, coba kita lepas dulu aja di bagian ininya ya, switchnya, switch bypassnya kita tes dengan secara terbongkar, lepas dari PCB dulu gitu ya. Nanti kita tes apakah switch atau saklar ini normal atau enggak. Ini tapi ini ada jalur ya, ada jalur dari saklar bypassnya, ada IC 4558. Coba saya ganti dulu. Nah, ini bekasnya udah saya ganti nih, IC 4558 ya. Saya coba cariin yang baru dulu. Saya ganti, ini jalurnya jalur dari switch atau saklar dari bypass tadi ya. Ini juga baru dicoba dulu apakah yang bermasalah di bagian IC ini atau ada yang lain gitu ya. Kita coba dulu diganti yang baru. Ini ada jalurnya di bypass, soalnya di saklar bypass tadi ya. Ini sekarang udah tak siapin yang baru, coba saya pasang dulu yang barunya. Ini sekarang IC-nya IC mikro ya bang, IC tempel. Ini perlu hati-hati untuk penyudirannya ya, karena dikarenakan kakinya terlalu rapat. Dan kita coba dulu. Oh, ternyata masih sama, bukan di IC di jalurnya itu ya, di jalur bypass bukan, berarti ada di
masalah yang lain. Kita tes di IC nya normal, habis ganti IC ternyata bukan IC, di jalur bypassnya yang rusak ya. Mungkin ada kendala yang lain, coba kita cari dulu solusinya. Normal, tes arus juga normal. Kita cari jalur-jalurnya dulu ya, jalur dari bypass tadi. Oke, kita tes lagi ya bro, kita tes. Soalnya di daerah itu nggak ada masalah, ini masih ngedengung, LED-nya masih menyala untuk LED display-nya. Coba kita cek per channel ya bro, kita cek per channel, adakah yang bermasalah itu dari channel. Oh iya, kita menemukan di satu channel. Nah, jadi satu channel itu, setiap dua channel itu ada IC 1. Nah, ini jadi dua channel nih. Kalau dia digerak-gerakin, kadang LED display-nya mati hidup, dan dengungnya kadang hilang. Ada dua channel. Nah, dua channel ini jalurnya ada di satu IC. Jadi setiap dua channel itu ada IC-nya di belakangnya. Nah, ini kan dua channel. Nih, dua channel bermasalah. Kadang hidup, kadang mati ya display-nya. Nah, ini yang di belakangnya ada IC-nya. IC sama 4558 di jalurnya tombol ini, di channel ini ya. Channel ini jalurnya ada di IC di belakang. Nah, jadi dua channel ini ada satu IC. Jadi setiap dua channel ada satu IC di belakang. Mungkin disinilah penyebabnya yang bikin suara ngedengung tadi. Berarti ada di IC 4558 yang di jalurnya di dua channel ini, dua channel. Nah, ini dia IC-nya ada di sini. Coba kita pastikan ini udah pasti di daerah IC ini, di jalurnya channel tadi ya, channel 2 tadi. Dua channel tuh belakangnya ada IC 4558. Jadi setiap channel. Nah, ini udah saya lepas untuk IC-nya. Coba setelah dilepas IC-nya ternyata gimana? Nah, kan normal kan ya. Jadi dia tidak menyala lagi lampu displaynya, tidak ada kendala lagi. Tadi dipastikan yang short itu di bagian IC tadi, yang jalurnya channel yang tadi saya ini. Nah, sekarang nih di bagian ini ya, IC-nya ya. Tuh ada IC banyak itu di belakangnya itu. Jadi di bagian IC yang saya pegang ini yang bermasalah. Nah, tuh udah normal kan, udah saya ganti tadi untuk IC-nya. Udah nggak bekerja lagi, maksudnya udah nggak bermasalah lagi. Jadi dijamin lancar dia aja pokoknya. Nih udah. Nah, sekarang kita udah berhasil ya. Jadi kita temukan kerusakannya itu ada di bagian channel tadi. Channel IC-nya ada yang short. Jadi channel itu kalau digeser gitu dia kadang ada suara ngedengungnya. Cukup sekian dan semoga bermanfaat. Terima kasih.